Oke, berjumpa lagi bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya, dan kali ini kita akan ngobrol kembali bersama Hofren, Besti. Besti luar biasa nih, tua-tua keladi. Makin Makin tua, tua makin menjadi. makin tua makin gak karu-karuan. Mantap, Pak, Bos. Mantap. Ya, Kita ngobrol tentang apa, Bro? apa? Ngobrol tentang apa? Hari ini kita ngobrol tentang kontrak kerja warna pink. Oh iya, itu gimana itu, Bro? Apa? Kontrak kerja warna pink. Katanya itu kan gajinya sampai 3 kali lipat gaji biasa. Ya, 3 kali lipat gaji biasa. Iya. Itu memang benar, kontrak pink itu memang sudah ada. Ya, loh, sudah ada sejak Oh, sudah dulu. ada ya. Oh. Sejak dahulu kala. Hah? Sejak dahulu kala? Sejak dahulu kala. Oh. Tapi karena skemanya khusus, jadi perusahaan-perusahaan yang punya kapasitas dan kapabilitas yang bisa mengambil. Oh, begitu. Oh, kalau begitu gini, Bro. Aku punya temen, Bro, di daerah Tunmun. Nggak tahu, mungkin dia saat ini masih kerja di situ apa Anda ya. Dia tuh dia kerja di toko roti. Tapi toko roti yang tidak ternama seperti Maxim, Mbak, bukan. Toko roti orang pemilik biasa gitu loh. Nah, itu dari dimulai awal hanya bersih-bersih, membantu sifunya, kemudian langsung dia dipercaya yang membuat semua kue, misal kue-kue untuk pesanan, misalnya ulang tahun, hari kue tar itu loh. Itu yang bikin. Jadi mungkin dia tuh juga pakai kontrak pink mungkin. Kalau memang sudah sejak dulu ada loh. Itu sudah lama itu dia. Iya, jadi kemungkinan. kontrak pink itu company, perusahaan. Iya itu. Jadi itu perusahaan, bisa perusahaan perseorangan, bisa perusahaan pribadi. Intinya dia perusahaan yang tidak terlalu besar yang membutuhkan karyawan. Oh, Terus benar, dia benar, meminta benar. ke Paham. labor. Tapi dia punya persyaratan 6 bulan harus nyari pekerja dan nggak dapat. Itu seperti kejadianku waktu aku di Taiwan, Bro. Nah, ini yang paling penting, cerita di Taiwan. Itu gini, Bro. gimana? Awal mula aku kerja di Taiwan ya. Aku kerja di Taiwan itu semula itu cuma apa ya? Coba-cobalah. Kan waktu 98 itu kan banyak perusahaan yang ditutup. Siap. Ya, kemudian termasuk di perusahaan itu banyak yang mem-PHK. Nah, kemudian aku dengar-dengar lowongan di radio itu mayoritas itu kok TKW ke Taiwan. Pokoknya ke Taiwan lah, ke Arab atau pokoknya ke Taiwan. Aku tertarik dengan di Taiwan karena kan pergaulan itu banyak sama dengan orang Chinese, Bro. Jadi dasarnya itu kayaknya sudah ngerti, wah ke Taiwan saja deh gitu kan ya. Terus aku daftar ke Taiwan, Bro. Sama PL-nya, Bro, gak diterima, Bro. Terus? Dia tertarik sama temenku, Bro. Katanya wah gak mungkin nih jadi TKW ini. Pasti nanti di PT ini MD, mengundurkan diri, gak tahan anak model gini gitu, Bro. Akhirnya aku tetap nekat, Bro. Aku pokoknya cobalah. Nah, kemudian waktu aku tiba di PT, ya kan, sama PL-nya kan dihadapkan sama bosnya yang punya PT itu. Bosnya tuh waktu aku kan sama temanku kalau nggak salah 5, satu mobil ya. Satu mobil anak berapa gitu ya. Kemudian waktu dihadapkan itu kok bosnya tuh gini. Kamu jangan kerja jadi pembantu rumah tangga. Yes. Kamu kerja di pabrik saja. Loh, aku terus tanya, Memang loh, bisa. Iya, lo memang ada di sini. Ada job pabrik ada. Job pabrik ada. Dia ngomong gitu. Job pabrik di sini bayarnya 28 juta waktu itu. Tapi sekarang sudah berapa sekarang? Job pabrik ke Taiwan sekarang berapa? Ya, itu yang aku nggak tahu. Sekitar 50 apa kali ya? 50 70 kalau enggak salah. 35, 30. 35. Waktu itu aku 28 juta tuh waktu itu. Terus aku gini, hah? 28 juta? Oh gampang. Kamu nggak usah yang job itu, gitu loh. Tapi kamu nanti kerja di pabrik, gitu loh. Iya dah, aku antara ya. Wes pokoknya kalau kamu oke. Ini soalnya ada majikan pabrik. Maksudnya itu gini, dia itu memang bos saya itu punya perusahaan yang tidak dapat izin untuk mengambil karyawan, tenaga kerja asing. Tapi orang Taiwannya sendiri itu jarang yang mau. Ya. Karena pekerjaannya soro banget, Bro. Betul. Kamu kan tahu tuh di foto-foto di app itu. Nah, tapi
aku tanya, itu pabrik apa? Dia ngomong nggak dijelaskan. Ini kayaknya pabrik mainan gitu loh. Bayanganku bro, pabrik mainan. Wah ini kan enak lah, ringan gitu ya. Oke, saya mau gitu. Oke, langsung kemudian aku langsung belajar bahasa Mandarin gitu ya. Terus bosnya itu ngomong sama lausenya ya. Ini anak ini pokoknya gembleng dia masalah waktu, masalah hari, bulan, hitung-hitungan gitu loh. Soalnya dia kan kerja di pabrik, bukan di rumah tangga gitu loh. Kalau di rumah tangga kan harus semua kosakata Mandarin kan harus dipelajari. Ini nggak usah wis, yang umum-umumnya pokok hari, bulan, tanggal, hitung-hitungan gitu lah. Oke, wah aku mikir tuh gampang banget, aku kalau dasar-dasarnya sudah bisa gitu. Nah, habis itu dalam waktu seminggu kalau nggak 2 minggu aku langsung, padahal job itu belum turun bro. Aku langsung dimasukkan ke dalam anak-anak yang sudah job turun. Sudah job turun gitu loh. Nah, habis gitu aku belajar yang di job turun, kemudian langsung jobku turun bro. Jobku turun, kerja bener di pabrik bro. Nah, oke, jadi pekerjaanku itu bukan jobku itu bukan untuk pabrik bro. Pekerjaan itu merawat orang sakit, tapi nggak ada orang sakit. Merawat orang sakit, tapi jobnya itu di pabrik gitu loh bro. Itu gitu. Gajinya gini, kalau menurut gaji standar seperti perawat-perawat itu ya, tapi nanti begitu nyampe di sana kamu ngelebur sak matimu. 24 jam itu non-stop bro pabrikku bro. Jadi waktu hujan wes kuat-kuatan, makanya aku sampai ngelowong sampai kurus badanku. Tuh lembur-lemburan tuh bro, wes sak kuatmu. Sebab kalau kita masuknya kan pakai apa ya? Semacam kayak ini jam kerja masuk. Kartu. Ya kartu. Ceklok. Ceklok betul. Jadi pulang jam berapa, masuk jam berapa gitu. Masuk lagi jam berapa gitu. Wah, wes pokoknya kuat-kuatan waktu itu. Begitu sampai di sana, bro. Majikanku cerita. Katanya itu sudah dibrosurkan ke koran-koran, bro. Nggak bisa dibrosurkan ke koran-koran. Oh, nggak ketemu orang. Siap, terus? Nggak ketemu orang gitu kan ya. Terus kira-kira sekitar 6 bulanan. Jadi kalau memang bukan. Waktu itu ceritanya gini, bro. Waktu kan aku pakai job merawat orang sakit gitu kan ya. Setelah itu ternyata pekerjaanku sorenya kayak gitu, tapi aku tetap enjoy. Karena pertama, gajinya gede kan ada lembur, bro. Ya kan nggak apa-apa. Gini, toh orang Indonesia nggak tahu, yang tahu kan uang gitu kan ya. Dan aku memang lebih seneng ini daripada aku merawat orang sakit beneran gitu loh. Berarti orang sakit itu hanya sebagai kedok. Iya, sebagai kedok. Kemudian ketangkep polisi, bro. Yang ketangkep siapa? Aku, bro, di situ. Yang di pabrik itu. Terus? Nah, nama tak cerita nih. Ketangkep polisi. Sebelumnya polisi ini sedang razia orang Chinese. Orang Thailand yang kerja di sana. Memang di situ aja orang Thailand gitu loh. Iya, orang Thailand kan mau soro-soro juga, bro. Ya. Nah, razia ketangkep, bro. Terus aku ditanyai juga karena katanya aku seperti orang Thailand gitu loh, ya kan? Ditangkep, aku langsung ngomong, ya langsung ketemu aku orang Indonesia, langsung ditanyai gitu ya. Akhirnya kemudian ditanyai, pulang bro. Terus majikanku, waduh gimana ini? Maksudnya sudah cocok sama aku gitu kan ya. Akhirnya aku di sana pakai ganti nama palsu. Jadi langsung, tapi ya itu langsung kemudian jobnya itu job pabrik bro, langsungan. Yaitu dia itu bosku ngasih brosur ke koran-koran gitu kan ya, sampai 6 bulan. Dibuktikan, jadi sama majikanku tuh bro, dibikin gak enak-enak, kan nanti interview, dibikin gak enak-enak, gimana supaya orang Taiwan tuh gak mau kerja di situ bro, gitu loh. Tapi memang kerjaan itu jarang orang mau. Nah, terus yang kerja di situ siapa? Orang Thailand sama orang Thailand, aku, orang Filipin. Nah, pokoknya orang-orang luar lah. Iya, orang Filipinnya pun juga orang yang seperti visa turis, 6 bulan pulang kayak gitu loh. Ya pokoknya sembunyi-sembunyi gitu. Di pabrik itu? Di pabrik itu, gitu loh. Terus yang orang Taiwannya itu kemenyek-kemenyek jadi gini, malam minggu misalnya ya, malam minggu dia tuh minum-minum. Terus besoknya nggak kerja, nggak ada omongan, nggak ada pemberitahuan, dan pokoknya terserah, aku pokoknya mau masuk nggak masuk terserah gitu loh. Lah pabrik ini kan non
non-stop harus terus kerja. Jadi makanya mencari kerja orang asing gitu loh. Begitu aku yang kedua itu ya kan, kontrak dengan nama palsu, ya kan? Dengan nama palsu. Ke situ lagi itu katanya majikanku bisa nih ngasih brosur selama 6 bulan. Ketika interview dibikin gak enak-enak wis. Jadi supaya orang itu nggak mau. Dibikin laporan, ini loh, aku sudah mencoba orang Taiwan sendiri nggak mau. Ini loh, akhirnya goal gitu loh, bro. Terus Gitu. berapa tahun di situ? 5 tahun, yang kedua 2 tahun, ya kan? 2 tahun ketangkep polisi, ya kan? Terus balik lagi kan? Balik lagi ke Masih sama? masih sama ya, masih sama itu. Iya, pokoknya cocok di situ wis, tapi dengan ganti nama. Ganti nama. Ganti identitas. Nah, ganti identitas. Agennya juga tetap agennya. Nah, habis itu 3 tahun. Apa? Langsung sama Megawati ditutup, bro. Oh, ke Taiwan nggak boleh. Iya, ketahuan nggak boleh. Ya itu langsung aku pulang. Wah, wis. Tangis-tangis eman, bro, eman. Sebulan berapa? Waktu itu bro sampai 30.000 dolar NT waktu itu. Berapa Karena total Indonesia? waduh aku lupa ya, nggak tahu ya. Pokoknya 2 kali lipat gaji normal. Karena kan setiap gini loh, penghasilanmu itu tergantung kamu tuh sekuat kamu lembur apa enggak. Iya. Itu. Makanya total kan aku nggak. Sekarang waktu itu ya sekitar 7 jutaan ya. Jadi sekitar 14-15 juta. ya. Ya sekitar Tapi tahun tahun 298. 14 juta tahun 98. 98. Oh, kaya. 1 tahun aku sudah bangun rumah, bro. Serius. Ya rumahku yang aku jual 650 juta ini, itu made in Taiwan itu. Bener made in Taiwan. Berarti kontrak pink itu hampir mirip. Hampir jangan mirip. begitu ya. Jadi kemungkinan Kemungkinan sih kelihatan. iya. Loh, kalau gitu aku sering kali ditawari, bro. Orang tukang sayur. Terus Ya ngomong gimana? gini, kamu mau kerja di saya? Kamu masih berapa lama di Hong Kong? Masih di majikanmu ini masih berapa lama gitu loh. Ya nggak tahu kok sampai nenekku meninggal. Kalau nanti kan hubungi aku ya, kamu mau kerja di sayur. Itu loh, di pasar. Aku di pasar itu terkenal, bro. Karena aku orangnya gini-gini. Terus? Apa? Ya itu. Kalau ada di belakangku pabrik kayu. Ya coba kasih aja orang dulu. Iya, Kasih orang aja. Ya nggak tahu sekarang ada apa enggak. Enggak, kan orangnya Sekarang masih ketemu di pasar. Oh iya nanti. Kasih ke orang. Mm-mm. Kamu nyari yang kayak gimana? Terus legal apa ilegal? Tanyain. Tak cariin Coba nanti orang. tak tanyai ya. Ha-ha. Tak tanyai, bro. Tak tanyai. Iya. Ya kemungkinan semacam Pabrik kayu pun juga tanyain. Lama-lama kamu nanti jadi maklarnya. Oh gitu lah. Loh, iso no, bener nggak? Iya nggak aku ngomong? Oh iya juga sih. Lah, Iya juga di pabrik kayu, bro. Nah. Dia daerahtin sih itu. Nah, makanya jadi gini loh. Mungkin dia ngeliat aku besar gitu. Iya. Weh, kamu mau nggak? Soalnya dari kamu ngomong, Hah? Oh iya mungkin auranya itu aura iya, tahan iya, dibanting. Iya, aku pokoknya siap soro, bro, daripada jujur, bro, daripada masak-masak, bro ya. Aku tuh nggak hobi masak, bro. Masak ini kan karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan, bro. Kalau hobi tuh nggak masak, bukan hobiku. Pokoknya aku apa ya? Maco Bakat ya, yang kelihatan menghasilkan kayak orang laki gitu loh, bro. Orang laki kan suka wah ini Iya nih, kan, kasih pacarmu kan kasih juga ya. kayak- Nih iya. Pacaanmu kan kayak orang lagi. Bentukmu aja perempuan. Waduh, bro, kamu tahu nggak di FB, bro? Ya, Ada anak lesbong yang telepon aku, bro. Nah, terus gimana? Asem nggak? Terus gimana? Wes, dia anak Taiwan. Waduh, gini Iya, ya. ngomong gimana? Pertama gini. Ayo, kita pacaran. Ya enggak, gini loh. Ya enggak, bro. Terus Gini, C. Mesek dulu ya kan. Habis itu kan apa di situ mesek semua enggak laki semua aku enggak gubris gitu. Terus Habis gitu dia telepon. Kok nekat banget anak ini telepon. Aku gitu kan ya, enggak aku angkat. terus? Kemudian aku cek akunnya, lesbong, bro. Wes. Ruwet. Ya kayaknya menjijikkan. Aku ini ada suami kali, ada anak cucu, bos. Bukan lesbong. Wah, Penampilan gue kayak wong lanang. Iya, penampilan lu gini. Tapi aslinya tetap itu. Masa ini besar dikira lesbong? Memalukan. Iya. Jadi sebenarnya kontrakmu di Taiwan itu hampir mirip dengan kontrak yang kayak di sini Pink kan? Ya, hampir mirip. Jadi- Terus gajinya yang Pink berapa? 3 kali lipat. Ya 12, 13. Ya, oke. Ya Nah, sama makanya dengan nanti itu. tanyain si tukang sayur.
Oh ya tukang sayur sama tukang itu kayu. Ya, kayu. Kan Mm-mm. kenalan banyak. Iya iya. Nek kalau udah kenalan banyak nanti Iya iya punya iya. agent aja kita. Iya. Ada makelarnya Iya sama iya orang bro. Hongkong. Iya 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 iya. Iya. Jadi makanya kan potensi orang itu kan ngelihat. Mm-mm. Jadi ping itu kayak gitu. Jadi perusahaan yang ngerasa bahwa apa namanya, dia sudah nggak bisa dapat pekerja, sedangkan Mm-mm. bisnisnya kan harus dijalankan. Iya bener banget. Makanya dia harus ke labor, dia minta, Mm-mm. woi labor, aku udah ngasih pengumuman. Jadi mungkin gini bro, mungkin ya Hmm, bisa mungkin loh. Tapi Bisa mungkin gini, misalnya kayak bisa. misalnya gini, bukan maksudnya gini. Misalnya kayak di sayur atau di tukang kayu mungkin orang Hongkongnya juga mau, mungkin ada yang mau. Tapi kenapa mencari kita mungkin ada plusnya. Plusnya mungkin apa? Sambil masak untuk mereka. Mungkin ada gitunya, Bro. Oh, iya. Mm-mm. Makanya kan kita kan harus pintar. Mm-mm. Mungkin itu jadi Ya, makanya karena dia Ketika nyari kita. nyari orang Hongkong dan standar gajinya dikit kan nggak mau. Iya nggak mau, bener banget. Tapi kalau kita kan terkenal ya NCC, standarnya 4873. Mm-mm. Dikasih 10.000 kok gak Ya, ngis iya girang. langsung iya bener banget. Dan orang kita harus gak pikir kerjaannya apa. Iya. Penting Iya, aku pulau. ya gitu waktu di Taiwan, Bro. Wes gak ngurus kerjaan aku angkat kayak sore kayak Iya, gitu. iya. Ya kan gak masalah, sing penting duit. Waktu itu duit wah merdeka. Apalagi tenaganya cek full. Iya, waktu jan merdeka pola Umur wes. berapa? Waktu itu pas umur 25, Bro. Waktu itu. Cek luar biasa. Wah, iya bener, Bro. Tua meneh cowok semua, Bro. Tapi memang aku auranya kan memang Dan cepat enak, membaur. Iya, tadi tenang. Kan Gitu loh ya. enak. Jadi nggak ada gap, nggak ada apa gitu kan. Jadi nggak ada pikiran nanti aku tertarik sama dia, dia tertarik sama aku, enggak, soalnya apa? Kita sudah gini kan ya. Itu aku sing seneng kerja kalau nggak di rumah tangga kan itu, Bro. Maksudnya itu apa ya? Bisa mengekspresikan sejatinya kita tuh apa. Kalau di rumah tangga itu oke bisa masak, tapi itu memang tuntutan. Sebenarnya aku nggak di situ. Loh, tapi kan Anda bisa. Iya, tapi Yang aku saktinya bisa. kan itu. Iya sih. Kan kita Walaupun terpaksa, kadang oke. kadang kan kita itu besar dan tumbuh berjuang karena dipaksa keadaan. Iya bener banget, bener. Dan artinya tetap bisa. Kan keren. Jadi sebenarnya di Taiwan Anda sudah menjalani nih kontrak pingnya. Sudah. Dapat gaji dua kali lipat Gajinya gaji itu. yang Wah, makanya kalau ada cowok Yang- Taiwan, Bro ya, yang menye-menye, tak tunjuki fotoku itu, Bro. Ini aku sorone kayak gini, cewek oke punya, berani. iya, tapi kan standarmu nggak bisa dijadikan patokan Oh iya sih, standarnya oh mereka. iya sih. Jadi Bener. semangatmu nggak bisa menjadi patokan buat mereka, tapi setidaknya dengan dirimu 50 itu Yang sekarang ya 50 tahun. ya kalau dibandingkan sama yang 30, 32, Iya, 33 kan harusnya sing 50 wis koyo ngene, mosok aku gak jadinya malu. Jadi kan Iya, itu betul. motivasinya. Benar. Karena memang kan kita nggak bisa menyamakan atau mensetarakan semua Iya, semangat ya, standar. cinta. Aku 50 sih semangat cinta. Jadi Semangat. sebenarnya kontrak-kontrak itu wis mbok nyam ya. Sebenarnya ini pun sebenarnya kalau nanti mbahmu selesai juga terus kamu punya misalnya itu perusahaan kayu itu Mau aku. ya enggak Oh, sebentar iya. itu perusahaan kayu, itu perusahaan apa soalnya di sini kan sopir kuli itu kan perempuan juga ada. Oh iya, di sini nggak kenal gender. Nah, Seperti di Taiwan. ya kan Mm-mm. di sini kan selama dia kuat dia mampu ya sudah. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi Kerjakan. kuli nggak apa-apa. Yang penting gaji. Nggak apa-apa aku, Bro. Misalnya apa dibangun bangunan nggak apa-apa. Serius. Lah di sini loh, yang ngerjani rumah bangunan di rumahku itu cewek, Bro, suami istri. Aku sampai wow. Tanya Hah? kan Yang itu. coba-coba nyapa gitu, hei gimana kasih minum, Oh. mau minum nggak, Oh iya, aku selalu ngobrol aku loh. kasih pengkon gitu kan. Aku selalu ngobrol sampai mereka. Wah, apa namanya? Kalau gini sudah nggak kerja di luar lagi ya kalau sudah suami istri kayak gini. Wah, cuma sama istriku wes terlalu banyak. Maksudnya orang yang minta dari habis selesai di sini gitu loh. Kayak ngomong gitu. Nah itu kan Joms. kerjanya kan artinya nggak pakai kontrak kan atau pakai kontrak. Nah itu tanyain, Ya enggak, dia suami istri. iya tanyain. Iya. Kerja kayak kamu gini nih syaratnya apa, pengetahuan. Oh begitu, iya. Jadi kalau
dirimu ketemu orang dan menurutmu ini ada pelajaran di balik ini, Oh iya. tanya. Tak tanya aku, Bos. Nah, Tak tanya aku, Bos. heeh. Aku kan di Hongkong ini bluwater, Bro. Nah, Mau nah, aku di dengan pasar-pasar begitu nanti angkat-angkat. kan tahu cerita alurnya mereka, Mm-mm. pandangan mereka, terus kita pikir kita konversikan kalau kita jadi seperti itu bisa nggak? Atau paling tidak kita membawa orang untuk jadi seperti itu bisa nggak? Karena Oh iya iya. bagi saya di dunia ini kan apapun kita bisa lakukan kalau kita punya cukup pengetahuan. Oh iya, aku bener kok sama orang tukang sayur kalau nggak salah gini. Oh, kamu belum ya? Kamu punya temen nggak? Mesti gitu kan aku dulu. Aku ngomong enggak. Aku ngomong gitu. Ah, nggak ada kepikiran soal aku dulu. Iya, karena dirimu kan belum berteman dengan saya. Oh iya iya betul. Burung buka ombong. Iya. Nah, makanya kan ketika ini kita buka lebar dan kita lihat pokoknya satu hal yang Orang jualan buah juga pernah nawari aku. Orang jualan buah di Sanhoi, Tunmun. Paling aku jalan-jalan, ditanyai, Bro. Nah, ketika Mungkin jual karena dia aku besar kali ya. iya, Mungkin. enggak, bukan hanya itu, enggak. Auramu itu membuat orang jadi wah seru orang ini, keren, enak kelihatannya diajak omong. Kan auranya itu. Nah, Oh gitu ya ya ya. kalau kamu diajak oleh tukang buah, ya, ngobrol sama orang tukang buah. Next kalau ada orang yang ngajak aku. Enggak, maksud saya ini karena kamu di luar kan. Hmm. Nah, kamu akan mikir oh, kayak gini. Loh emang ngebokno buah di sini bisa. Kalau aku jualan buah sama kamu, Oh begitu. aku jualan mangga, aku jualan apokat dari Indonesia, piye carane? Iya, Kamu iso iya. kamu iso ngambil enggak? Oh, Aku begitu. punya stok banyak. Oh gitu ya ya. Kamu tinggal telepon aku. Hmm. Telepon aku, sak kontainer apokat dikirim, cuanmu biro. Iya jadi apukat dikira kan saya ngapukat Bro, ya kan? Takono nang bakul, kan dirimu nek takon wis enggak tedeng aling-aling to deyes mak Iya, jeger coba. bak des. Iya. Nah itu Coba yang takonnya. dibutuhkan, jiwa salesmu itu ada, marketingmu itu sebenarnya Iya, ada, sebenarnya sudah ada. dari Cuma dini apa namanya? menjual. Belum itu loh. Enggak koncoan karo Belum aku. terasah. Iya, enggak koncoan karo Iya. aku. Sebenarnya ada bakat terpendam yang belum keluar. Banyak, makanya berteman sama saya ketika ngobrolin semuanya itu hubungannya semuanya ke cuan. Iya, oke. Indonesia itu apapun bisa kamu jual, orang lo dijual ke Hongkong. Iya benar. Apalagi cuman mangga, pokat, salak, nanas, Iya benar. banyak toh. Iya. Kamu gak usah bingung orangnya, bro, enak gak ika pokat sak kontainer, tak telepon langsung. Deal-dealan duit cukup. Iya, udah. nanggane Malang, apukat itu kan bulat-bulat sak gini. Kamu Lah. pernah Kak? Majikanku tak bawa apukat segini-gini sak bal-bal. Sama, oh. Nah, saya pensiun jadi TKW bisa jadi pengekspor apokat. Iya, semoga lah. Ya, makanya masih ada waktu di sini. Bikin link, cari link jaringan itu. Oh iya, tak cari erek. Takon, terus alure piye, semuanya. Bisnis apokat 100 juta masuk ora oleh sak kontainer. Hah? Kate adus apokat ya iso ah. Masuk ah. Iya, dengan sini jan apukat mahal. Buah, durian, apokat. Nah, Kalau durian kita kalah dengan Thailand. Tapi kalau apukat, gak usah peduli. oh iya gak peduli ya. Nah, yang penting kan dijajal. Iya. Jalan itu kalau nggak dicoba gimana? Apa namanya? Yang penting kita berani itu loh. Bersaing harga. Spekulasi. Ya nggak Bersaing ada harga. masalah. Nanti lama-lama kan kita belajar. Iya benar sih. Ya, apalagi kita sudah posisi di Hongkong. Hongkong ya transaksinya cash keras. Benar. Cash keras. Nggak pakai tempo-tempoan, barang datang dibeli. Barang datang lihat kualitas contoh dilihat. Kalau perlu dia DP separuh kalau memang butuh barang itu kan. Iya orang sini gitu. Nah, ya kan itu loh. Jadi Indonesia itu apapun dijual. Ya kan, manusia dijual kok. Iya benar. Bener banget. Laris manis. Royoan sama sih kan. Iya, laris manis. Ya jadi di situ yang tak pikir karena gini aku seneng ketemu dengan orang itu yang open minded, jadi selalu terbuka dengan sesuatu. Mungkin kita nggak akan bisa eksekusi hari ini, tapi besok ketemu momentum kita sudah siap.
Oh iya. Jadi sebenarnya kita itu harus punya persiapan dulu. Karena persiapan ketemu kesempatan sukses. Benar. Dan kesempatan kita cari yang nggak bisa kita cari itu kan persiapan. Nah, persiapan itu apa? Knowledge. Persiapan itu apa? Pengetahuan, jaringan, hubungan. Itu persiapan. Oh, saya tak blater nang orang-orang jadi tak ngobrol, blater jadi kan kamu tahu kan, aku kalau sama orang ya gini, semua tak ajakin podcast. Iya. Siapa yang nggak tak ajakin podcast? Oh iya benar. Iya kan? Semua itu tak gali. Enek opo nih jerone isine kan selalu saya kan ngajak omong. Iya, aku sama kamu langsung bakatku sebagai sales, sebagai motivator, sebagai apa ya? Orang semacam korban. Nah, itu harus keluar semua. Jadi kan itu, makanya karena dirimu sudah lama di Hong Kong, berkomunikasi sudah nggak kesulitan, that is the point. Oke. Itu wis nilai. Tinggal begitu Gini, ngelihat. Kalau bahasaku mungkin tidak sebagus teman-teman, tetapi mental, ayo gini-gini tuh kuat tahu. Loh. Enggak Kan takutan. dirimu ngomong orang ngerti kan? Iya ngerti. Is Itu enough. iya. Komunikasi Oke. itu is enough. Aku ngomong kamu ngerti wis Iya, enough. oke. Nggak usah yang macam-macam, Iya, apalagi benar. kalau ada duitnya. Semakin oke. Oke ya teman-teman. Iya. Makanya berteman dengan orang yang sudah penuh kepalanya, tapi masih ada tempat ruang untuk masih berpikir. Nah, ini loh teman-teman yang nggak banyak. Jadi kepalanya ini seket itu mesti aslinya isinya sudah banyak, ya kan? Nah, ketika sudah isinya banyak, tapi ketika ngomong masih bisa diserap. Nah, ini yang membuat bisa tampak usianya lebih panjang, semangatnya muncul karena cara berpikirnya nggak blok setting. Iya betul. Ya, nggak ngeblok. Alah, aku wis tuwek gaya apa? Enggak Iya, begitu. jangan. Ya kan? Ya, di Nggak TikTok begitu. itu Heeh. usia hanya angka. Oh, ya. Sebatas angka. Jiwa harus muda. Loh, kan. Oh, Makanya kalau ketemu aku pasti semuanya meledak-ledak. Pasti kalau ketemu aku pasti rame. Nah, dan Dijamin. itu selain meledak dan selain rame, kita jadikan cuan. Oke, siap. Oke? Cobalah. Ya. Itu tak cari-cari info aku. Ya. Ya. Sudah ada 3 orang yang menawari aku. Sayur, buah, dan pabrik kayu. Dan setiap yang kamu anggap iki kok beda, inget-ingetan. Baju juga, Bro. Ya, inget-ingetin. Ya, Oke, tetap oke. inget-ingetin, terus kamu catetin. Oke, siap. Nah, nanti kalau dirimu masih nggak tahu, iki wong iki enake dipeyakno, telepon saya. Oke, siap. Di setup, di setting segalanya. Karena kembali lagi bahwa kehidupan itu kita yang menciptakan. Sudah ambek Gusti Allah wis dicoba A B C D Z. Lah dhewe kate lapo? Ayo. Kita mau ngapain nih dengan A B C sampai Z ini, mau kita apain? Mau dijadikan uang, hanya dijadikan pajangan, atau hanya lewat hidup kita aja? Ya itu tergantung kita masing-masing. Wis pesan apa meneh? Sudah gitu aja, Bro. Wis iku gak enek pesan. Sudah. Pesan apa ya? Kontrak pink. Yang biru pindah ke pink. Oh iya, itu gimana ya, Bro? Bisa nggak? Biru pindah ke pink. Bisa lah. Bisa ya? Menurut saya bisa. Bisa. Kalau lihat spesifikasinya bisa. Dan anak-anak pasti kuat. Kalau di pink kan cuma 8 jam, maksimal 10 jam kerja. Nah, ini sing kerja di rumah tangga ini berapa puluh jam? Iya. 26 jam. Sehari lebih Iya, dua. bener. Kan gak karu-karuan. Momene nek jogo mbak turune kadang dicicil. Tapi ya kemudian kalau memang pink sudah apa ya, banyak yang berminat atau maksudnya mudah apa ya, Diterima ya? mau diterima, itu ya langsung kemudian job biru mungkin gaji langsung naik, Bro. Enggak. Biru tetap biru. Maksudnya Pink gajinya tetap pink. naiknya Ya biasa, setahun 100 apa 50 apa itu 5. oke lah. Karena itu sudah spesifikasinya di situ. Makanya kita buru pink. Nah, sekarang pink ini di mana tempatnya? Lebor. Ya, Jadi teman-teman, lebor ya. persiapkan diri Anda. Nah. Persiapkan. Seandainya sewaktu-waktu Anda Ada tawaran job Pink. yang pink, Gas. misalnya ya di buah, di sayur apa yang Orang apa Hongkong ya, nggak mau orang ngerjain. nggak ngerti. Wah, itu kesempatan kita itu peluang. Yes, kan sudah bisa ngomong.
Ya kan? Apalagi kita wis kerja yang siap sore orang Indonesia wis. Siap sore Indonesia itu, Bro. Kalau Paling masalah gak kuat mental. iya, gak Nek kuat siap mental. sorone Iya, ya. betul banget. Tapi nek mental gak Mental kabeh. naik kuwi yo. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Cek kurang 30 detik 30 menit. Kenapa? Oke.